Pemerintah Jepang memastikan bahwa limbah nuklir Fukushima yang akan dibuang ke laut pada tanggal 24 Agustus nanti ini aman. Bahkan mereka juga setuju untuk memberikan dana 30 miliar yen atau setara 3 triliun rupiah untuk mengatasi dampak kerusakan yang mungkin saja nantinya terjadi. Tapi tetap saja gelombang protes terus saja berlanjut. Nah, sore ini saya akan berbincang dengan Murdahayu Makmur, peneliti senior di Pusat Riset Teknologi Keselamatan, Meteorologi, dan Mutu Nuklir, Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN. Halo, selamat sore Bu Ayu. Selamat sore Mas Iqbal. Baik Bu Ayu, terima kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada sore hari ini. Bu Ayu, langsung saja Bu Ayu, ini kan PBB begitu ya, dalam hal ini Asosiasi Energi Atom Internasional sudah menyetujui rencana Jepang untuk melepaskan limbah nuklirnya ke laut karena sudah memenuhi standar internasional. Tapi protes ini masih saja tetap terjadi. Apakah ini artinya bahwa apa yang sudah disetujui oleh PBB ini tidak bisa dipercaya atau justru masyarakat saja yang terlalu ketakutan terhadap hal ini? Oke, Mas Iqbal dan kawan-kawan. Sebenarnya kalau IAEA itu adalah Atomic Energy Agency yang mengatur aturan masalah nuklir di internasional, menyetujui, tetapi mereka mempunyai beberapa catatan. Jadi tidak lantas menyetujui saja, di mana dari hasil riset mereka bahwa telah memenuhi standar internasional untuk proteksi radiasi, baik terhadap lingkungan maupun manusia. Tetapi yang menjadi catatan adalah IAEA akan mengawal. Jadi mereka akan mengawal proses pelepasan air radioaktif tersebut selama pelepasan dan pasca pelepasan tersebut. Dan itu ia akan melakukan monitoring berkelanjutan untuk melihat sejauh mana akan berpotensi merusak terhadap lingkungan. Jadi saya rasa ini adalah keputusan yang mungkin berat buat IAEA, juga berat buat Jepang, tetapi ini adalah salah satu opsi yang mungkin dilakukan dibanding dengan opsi-opsi lain. Itu sih, jadi kita memang tidak bisa juga menyetujui langsung karena memang dampak akan terjadi di belakang, bukan saat ini. Itu sih, jadi kita akan berkomitmen untuk juga mengikuti monitoring tersebut. Begitu Mas Iqbal. Berarti Bu Ayu, dengan adanya beberapa catatan termasuk harus ada pengawasan baik itu sebelum maupun sesudah, itu artinya bahwa sebenarnya hal ini juga masih bisa dikatakan ragu-ragu apakah ini benar-benar bisa berdampak terhadap lingkungan ataupun tidak begitu? Ya, kalau untuk jangka pendek, mereka hanya mengeluarkan 1.500 beki per liter. Itu kecil. Karena standar di lingkungan itu bisa mencapai 60.000 beki per liter. Tetapi ketika masuk ke laut, akan diencerkan. Yes, akan diencerkan. Tetapi kita tidak tahu dinamika lautan itu akan terjadi proses akumulasi. Jadi ketika dia masuk terakumulasi baik di sedimen ataupun yang dikhawatirkan banyak adalah di biota laut. Nah itu yang akan menjadi perjalanan panjang untuk riset ya. Jadi nggak hanya sekarang decisionnya, tetapi pada tahun-tahun mendatang riset mengenai tritium ini harus lebih banyak yang melakukan, harus lebih intens, sehingga kita akan tahu seberapa besar sih dampak terhadap lingkungan maupun dampak terhadap manusia. Begitu, tapi ini termasuk menyeramkan juga ya Bu ya, mengingat bahwa walaupun sedikit demi sedikit dikeluarkan, tetapi selama 30 tahun air limbah yang bertonton ini akhirnya tetap nantinya akan terakumulasi juga begitu ya Bu? Ya, itu yang kita khawatirkan, terutama oleh pengusaha perikanan. Karena bagaimanapun perikanan tangkap itu ikan-ikan yang ada di Pasifik, karena dari hasil riset itu ketika ada hasil monitoring, hasil modeling, ketika limbah itu dikeluarkan mengikuti arus Kurashio, kemudian mengikuti pesisir Jepang, dia akan masuk ke Samudra Pasifik. Pada tahun pertama dia akan masih di daerah perairan Jepang, pada tahun 4 dan tahun ke-5 itu sudah masuk Pasifik, dan pada tahun ke-10 itu sudah masuk perairan dan laut Indonesia. Nah ini yang juga menjadi PR buat kita bersama. Apakah sudah ada? Apakah sudah ada pembicaraan dari pemerintah sendiri terkait dengan apa rencana dari Jepang ini, Bu Ayu? Untuk saat ini di BRIN kami masih memperkuat riset. Jadi pada tahun ini kita udah mulai monitoring di lingkungan. Kita udah menggandeng Universitas Kairun di Ternate untuk monitoring di Halmahera Herasi. Karena bagaimanapun air laut dari Pasifik akan masuk di sana. Jadi kita akan menerapkan stasiun monitoring di sana untuk melihat sebelum rilis dan setelah sampai rilis dan perkiraan nanti sampai kita udah punya data. Jadi itu yang kita lakukan sekarang.
dari BRIN, karena kita emang meninjau dari segi risetnya. Begitu. Oke, Bu Ayu, berbicara soal apa yang tadi sudah disampaikan Bu Ayu terkait dengan sebelum dilepaskan ke laut, ada sistem ataupun teknik pengenceran terlebih dahulu agar tentunya sebisa mungkin aman begitu ya ketika harus keluar dan dibuang ke laut. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, ada kandungan tritium di situ yang dikatakan bahwa pihak Jepang mengatakan dan memastikan bahwa tritium itu, kandungan tritium sudah cukup sesuai standar begitu, cukup rendah apa kandungannya. Tetapi yang perlu kita tanyakan juga, ini terkait dengan tritium, ini sebenarnya seperti apa dan seperti apa juga dampaknya terhadap lingkungan maupun tubuh kita jika kita mengkonsumsi makanan-makanan dari laut. Oke, kalau kita bicara mengenai tritium, tritium adalah H3, jadi itu adalah hidrogen. Jadi tidak hanya dilepaskan dari reaktor nuklir, juga ada di alam. Reaksi kosmis dengan udara akan menghasilkan tritium. Tetapi jumlahnya terkontrol di lingkungan. Kemudian ketika dia dilepaskan dari reaktor nuklir, yang seperti Fukushima ini, dia telah melewati suatu proses di mana semua logam berat ataupun radioaktif lain itu bisa tertrap di sistem tersebut, kecuali tritium, karena tritium adalah air, H2O, H3O. Jadi itulah yang nggak bisa ditarik melalui alat tersebut, sehingga dia ada di perairan, ada di air limbah tersebut. Nah, kemudian apa bahayanya? Sebenarnya yang lebih berbahaya ketika tritium itu terikat secara organik. Jadi ada yang namanya organically bound tritium. Jadi tritium tersebut terikat secara organik kepada biota. Kita tahu tubuh manusia aja juga mengandung banyak sekali air. Jadi kalau dia salah satu digantikan oleh tritium, oleh H3 tersebut, nah di situ yang akan berbahaya sebenarnya. Jadi dampak jangka panjang ketika dia terakumulasi masuk ke biota, kemudian dikonsum oleh manusia, nah itu yang menjadi poin penting di sini. Jadi bukan hanya dia masuk ke perairan aman sekarang, tetapi lebih lanjut dari proses tersebut yang akan kita waspadai bersama. Oke, Begitu, bahayanya seperti apa Bu Ayu? Apakah ini bisa menyebabkan nantinya kanker ataupun mungkin saja bisa mutasi genetik atau seperti apa Ibu? Oke. Kalau untuk low konsentrasi itu nggak banyak berpengaruh. Tetapi ketika konsentrasinya tinggi, terakumulasi secara banyak, itu mungkin akan berpengaruh besar terhadap biota. Dan seperti halnya pemancar beta, dia akan memancarkan beta radiasi, itu biasanya ke DNA, ke kanker. Tetapi itu kalau kita lihat sekarang dengan jumlah aktivitas yang ada di perairan itu masih jauh sekali. Jadi secara umum sih untuk saat ini aman. Aman ya. Baik, baik Bu Ayu, kita beralih, kalau tadi kita berbicara ya jangan sampai terjadi adanya mutasi genetik ataupun nantinya akan menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Jangan sampai kita seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan juga, apakah limbah ini sebenarnya bisa didaur ulang menjadi hal yang lebih baik lagi? Apakah ada saran dari BRIN atau seperti apa begitu Bu? Oke, dari hasil riset ada beberapa metode yang dikembangkan, mulai dari elektrolisis misalnya, kemudian juga ada kita melakukan zat aditif gitu, kemudian juga penguapan begitu. Dari segala macam teknologi yang telah diriset itu semuanya berat. Dan sangat susah sekali. Yang paling memungkinkan adalah melepas ke laut. Itu adalah paling gampang gitu. Walaupun telah diajarkan, tetapi kita balik lagi ya ke bioakumulasi. Apalagi saya konsen terhadap biota sih, biota akumulasi. Juga adanya seperti bluefin tuna, mereka juvenilnya ada di perairan Laut Jepang. Ketika itu water radioaktif dirilis, mereka akan terakumulasi. Kemudian bluefin tuna itu akan migrasi, dia akan sampai ke Pasifik dan diharvest di Pasifik. Nah, kebayang industri perikanan yang menangkap ikan di Pasifik
sangat khawatir terhadap itu. Jadi itu yang sekarang banyak aksi protes mengenai rilis tritium ini. Oke, Bu Ayu, singkat saja Bu Ayu, ini berbicara soal makanan yang nantinya akan kita santap, apalagi tanggal 24 Agustus ini limbah tersebut sudah dibuang ke laut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menghentikan untuk makan makanan laut atau justru kita harus lebih waspada lagi? Seperti apa? Oke, dari sudut pandang riset dari BRIN, kami di Radiokologi sekarang intens melakukan riset. Bagaimana kita memonitoring perairan laut, kemudian kita akan lakukan monitoring terhadap biota juga untuk mengetahui aktivitas tritium yang ada di dalam biota. Kemudian juga kita akan melakukan riset transfer faktor, apakah terjadi perpindahan dari air yang radioaktif tersebut terhadap biota. Kemudian juga kita akan lakukan riset mengenai risk assessment, bagaimana kalau biota tadi telah terkontaminasi oleh tritium, dimakan oleh manusia, berapa dampak yang akan terjadi. Jadi itu yang akan kita lakukan dari BRIN sebagai lembaga riset. Apalagi sekarang ya mungkin tak terlalu menakutkan untuk saat ini karena tritium itu punya waktu paruh 12 tahun. Ketika 12 tahun setelah dirilis dia akan berkurang separuhnya. Nah, kalau dari hasil prediksi tadi sampai ke Indonesia 10 tahun, ya di Indonesia akan berkurang banyak. Itu yang akan menjadi poin kita bahwa kita nggak terlalu khawatir dengan ini untuk saat ini, tapi akan kita lakukan riset-riset untuk mengatasi hal tersebut kalau ternyata ada dampaknya. Baik. Begitu Mas Iqbal. Baik Bu Murdahayu Makmur, terima kasih atas pencerahannya. Tentunya kita berharap agar BRIN bisa sesegera mungkin menyelesaikan risetnya ini sehingga kita bisa mengetahui apakah kita bisa tetap menikmati masakan ataupun makanan hasil olahan laut ataupun tidak ya. Sekali lagi terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Iya, makasih banyak juga. Selamat sore. Selamat sore. Dan sekian ASEAN Corner pekan ini, kita kembali ke Tiffany. Tiffany, silakan. Terima kasih Iqbal, kita bertemu lagi di Asian Corner pekan depan.